Penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar untuk apakah cukup atau cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan atau tidak cukup bukti untuk dinaikkan penyidikan. Perkara ini untuk dilaksanakan gelar mengejutkan, inilah babak baru kasus Insanul dan Inara yang dilaporkan istri sah, Mawa. Bak operasi senyap, pelaporan polisi Wardatina Mawa yang menjerat Insanul Fahmi dan Inara Rusli dengan pasal tentang dugaan perzinahan ternyata ditangani dengan gercep hingga naik status dari pelaporan menjadi naik sidik. Bahkan setelah Insan dan ayahnya diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada tanggal 26 Desember 2025 lalu, kasus pelaporan Mawa pun dikabarkan akan segera dilakukan gelar perkara. Yang sontak saja menjulangkan tanya, kapan Inara Rusli akan segera menyusul Insan dipanggil dan diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya dalam waktu dekat? Benarkah kini nasib Inara dan Insan di ujung tanduk? Dan selanjutnya penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar untuk apakah cukup atau cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan atau tidak cukup bukti untuk dinaikkan penyidikan. Melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu publik figur inisial IR. Dan mengejutkan, seiring dengan proses sidik kasus pelaporan Mawa yang kian bergulir serius, seiring itu pula kondisi Insanul Fahmi dikabarkan mengalami perubahan. Diperkarakan Mawa dengan pasal perzinahan dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun, mungkinkah membuat Insan jadi ketar-ketir hingga mengaku harus konsultasi ke psikolog? Benarkah permasalahan ilegal akses yang dilaporkan Inara hanyalah untuk mengalihkan permasalahan dugaan perzinahan? Badan itu rasanya kayak sakit semua sih, ya, karena memang tekanan psikis. Sebenarnya jujur, dari dulu tuh aku ngerasa memang ada yang salah dari diri aku, dan aku ngerasa kayak apa ada indikasi. Dari dulu memang pengen konsultasi juga. Rekaman CCTV itu menampilkan kenyataannya. Kalau memang ada perbuatan fisik di situ, maka ya harus diperiksa perbuatan fisik tersebut dan dimintai pertanggungjawabannya. Kini, Mawa diakui sang pengacara sedang menenangkan diri dan lebih fokus kepada kasus pelaporan pasal perzinahan yang kini bahkan bergulir semakin serius. Lantas, apakah ini yang namanya masa tenang sebelum badai yang akan dikeluarkan Mawa? Benarkah Insan disebut Mawa manipulatif? Bahkan Prilly pun sampai ikut komentar dan berterima kasih sudah menyuarakan isi kepalaku kepada konten kreator yang menyebut Insan sok ganteng. Hah? Ganteng begitu? Cakep begitu? Ada satu cowok nggak tahu siapa lewat mulu di FYP aku. Terkenalnya itu gara-gara istrinya ngelaporin perselingkuhan dia. Terus habis itu dia bilang udah nikah siri kok, poligami. Poligami kan dibolehkan sama agama. Tapi Allah bukan nabi. Kata-kata dia itu bilang sama aku, akan kupastikan kalau emang kami berjodoh, tapi bukan dalam keadaan suami orang.
itu suami aku, kenapa begini gitu loh, kayak ini tuh penghiyatan, bener-bener penghiyatan banget. Saya udah memutuskan untuk selesai. Dengan banyaknya tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Mawa, ya. Jadi dia lebih menenangkan diri dan fokus kepada proses yang sedang dijalani ini aja. Ibu Mawa adalah korban, ya. Beralih dari kasus Mawa Inara dan Insan yang memasuki babak baru, tak kalah mengejutkan, momen libur tahun baru ternyata menjadi pemisah antara artis Sarwenda dan Giorgio Antonio, sang kekasih. Bagaimana tidak, baik Sarwenda maupun Giorgio rupanya sudah punya agenda liburan dengan keluarga masing-masing untuk tahun baru. Jika Sarwenda bersama anak-anak memilih 2 kota besar China, Shanghai, dan Hong Kong sebagai destinasi liburan tahun barunya, maka lain halnya dengan Giorgio yang lebih senang ke Eropa. Namun seolah enggan untuk berpisah, sebelum berpisah untuk liburan tahun baru 2026 nanti, Sarwenda dan Giorgio menggelar acara makan bersama keluarga yang diliput secara khusus oleh tim Silet. Iya, nanti Januari baru kita jalan-jalan sama anak-anak gitu ke Shanghai sama ke Hong Kong. Enggak, dia juga udah liburan dengan keluarganya sendiri, aku dengan keluarganya sendiri. Akhir tahun gathering lah ya sama bunda. Iya, sama anak-anak punya temen semua juga diundang-undang. Saya mau keluar negeri sama orang tua saya ke Europe. Saya ke Prancis. Salah satu negara favorit juga sih. Emang suka kalau jalan-jalan New Year suka di sana. Uniknya, acara makan bersama keluarga yang digelar Sarwenda dan Giorgio sebelum berpisah untuk liburan tahun baru itu pun mengulik pemandangan manis. Pasalnya, bak gulali yang manis tapi lengket sepanjang acara digelar, Giorgio selalu berada di samping Sarwenda. Sedangkan Sarwenda juga bak magnet yang selalu menempel Giorgio dengan segala perhatian dan sikap mesranya. Tak banyak yang tahu kalau ternyata diam-diam Sarwenda dan Giorgio sudah saling mengenalkan diri kepada keluarga masing-masing dan mendapatkan respon positif. Yang sontak saja mengutas teka-teki baru. Apakah ini pertanda jika hubungan Sarwenda dan Giorgio semakin serius, bakal segera bergulir ke pelaminan di tahun 2026? Maksudnya saya udah kenal keluarganya Bunda ya, Bunda, Mamio juga udah kenal keluarga saya juga sih. Gimana responnya? Baik kok, positif. Pokoknya positif lah ya. Ya doain aja sih yang terbaik ya, kayak gitu kan kita nggak ada yang tahu. Harap yang terbaik aja sih pastinya. Apapun yang didoakan baik, kita menerimanya dengan baik. Amin. Iya. Baru 1 tahun menjadi janda, mungkinkah Sarwenda akan segera mengakhiri kesendiriannya dan menikah dengan Giorgio? Hanya mereka yang tahu. Sarwenda yang sempat berduka atas meninggalnya sang ayah bulan Juli lalu, kini kembali ceria, bahkan dengan nafsu makan yang meningkat. Hal ini terlihat ketika Sarwenda menunjukkan kepada tim Silet menu-menu makanan acara perjamuan Natal dan Tahun Baru yang digelarnya bersama Giorgio. Dari sederet makanan seperti siomay, sate ayam, dimsum, waffle, kue koin, hingga bakso, Sarwenda tak gengsi mengaku menyantap semua hidangan tersebut tanpa rasa bersalah karena takut gemuk. Di sini kayak ada cemilan-cemilan, waffle, terus ini juga ada somai, bakso Malang, terus ada sate gitu. Bakso sih gue mau ya, mau bakso deh. Gimana? Harus pedes banget. Berapa sen? Ya Allah. Taunya pedesan, sampai kuah. Kurang bun. Dah, ternyata cabenya pedes guys. Enak. Merry
Merry Christmas and Happy New Year. Pokoknya yang terbaik. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan tahun depan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Amin. Nah, setuju. Amin. Uniknya, jika romantika kehidupan cinta Sarwenda menunjukkan pergerakan ke arah serius, Betran Putra Onsu juga tak kalah meniti manisnya cinta muda yang serius. Ia bersama Akila sang kekasih yang tanpa disadari Onyo juga menjadi momen haru karena mendapatkan kejutan dari keluarga kandungnya yang datang langsung dari Nusa Tenggara Timur NTT hanya untuk bisa memeluk Onyo, yang ternyata kini bahkan sudah mulai memperkenalkan Akila sebagai cinta yang serius. Oh my God! Oh, surprise! Surprise! Anaknya emang baik, emang manis. Emang pilihan aku nggak pernah salah lah. Ini kan juga ngejalin hubungan ini kan bukan cuman kayak langsung mikir ke sana, enggak. Kita juga sambil sama-sama belajar gitu. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat.